pagi teman-teman. Shalom. Sebentar lagi ibadah mau dimulai. Apakah teman-teman sudah siap? Teman-teman sudah mandi belum? Kalau sudah mandi, berpakaian yang rapi ya. Teman-teman bisa sarapan dulu sebelum ibadah dimulai. Ingat ya, kita tidak boleh makan saat ibadah berlangsung. Bagi teman-teman yang sudah bisa membaca, siapkan dulu Alkitabnya. Nanti Alkitabnya bisa dibaca setelah kakak sekolah minggu bercerita. Teman-teman tetap sukacita? Harus dong, walaupun kita ibadah di rumah, tetapi harus tetap sukacita. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap? Sambil kita menunggu teman-teman yang lagi siap-siap, bagaimana kalau kita menyaksikan dulu penampilan teman-teman kita yang mau bernyanyi memuji Tuhan? Ini dia teman-teman kita. Selamat menyaksikan. Gini dulu. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, ini ada video dari teman kita yang telah melakukan saat teduh di rumah dari tanggal 1 Juni sampai 7 Juni. Ada juga teman-teman kita yang sudah mengirimkan fotonya. Wah, pasti seru nih. Yuk kita saksikan bersama-sama. Shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Hari ini saya akan membacakan renungan harian saya. Senin 1 Juni 2020. Mazmur 193 ayat 14 sampai 17. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Isi pesan, Allah itu dahsyat, Dia menciptakan segala sesuatu, tidak pernah sama dengan yang lain. Dan Tuhan tahu segala sesuatu tentang ciptaannya. Shalom teman-teman, shalom kakak sekolah minggu. Hari ini saya akan memberitakan saat teduh saya selama seminggu, minggu yang kedua. Hari Senin, tanggal 1 bulan 6 2020. Ayat Alkitabnya Mazmur 1 ayat 39 ayat 14 sampai 17. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Isi pesan Tuhan untukku adalah kita harus menurut apa yang Tuhan katakan, seperti Raja Daud, sebab kita sangat berharga di mata Allah, karena Dia telah menciptakanmu dengan
dahsyat dan ajaib. Shalom teman-teman, shalom kakak sekolah minggu. Hari ini saya akan membacakan saat teduh saya selama minggu kedua. Senin, hari pertama bulan 6 tahun 2020. Mazmur 139 ayat 14-17. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dengan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Isi dan pesan Tuhan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu dan ajaib yang dibuktikan dengan perbedaan wajah kita dengan orang lain. Bacaan Injil diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Gimana teman-teman? Teman-teman juga mau ikut tampil di ibadah daring anak selanjutnya? Boleh kok teman-teman. Teman-teman kirimkan saja foto atau video teman-teman. Nanti akan ditampilkan di ibadah daring anak selanjutnya. Sekarang giliran kakak sekolah minggu yang mau tampil. Mereka mau bernyanyi memuji Tuhan. Yuk kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Beranjak dariku, biarpun
udah siap belum? Ayo, yang masih jalan-jalan, duduk yang manis ya. Yang masih minum susu, cepat dihabiskan minumnya. Yang masih makan, ayo cepat dihabiskan makannya. Atau dilanjutkan nanti setelah ibadah. Hari ini kakak sekolah minggu yang melayani siapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Aku kasih tahu aja deh. Ada Kak Kristi, Kak Liza, Kak Enggar, Kak Abed, dan Kak Andri. Yeay. Teman-teman, sekarang duduknya rapi ya. Karena ibadah segera dimulai. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Wah, udah lama banget ya kak kita nggak ibadah bareng-bareng hari sekolah minggu. Tentunya masih pada semangat dong, ya nggak kak? Iya kak, walaupun tetap di rumah aja, tapi itu nggak boleh kurangi semangat adik-adik buat untuk memuji Tuhan dong. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu memasuki gerbangnya. Yuk mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah di sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan berkati juga Kak Enggar yang nantinya akan memberikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita saat ini akan melihat adik-adik kita yang telah mengirimkan video minggu lalu. Kita akan menyaksikan adik-adik dalam penampilan pujiannya, ya. Mereka juga mau memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan saksikan video adik-adik kita.
keren banget ya kak videonya. Iya, hebat banget adik-adiknya ternyata kak. Nah, sebelum kita mau lanjut ke video selanjutnya, kita mau angkat pujian dulu. Aku berubah. Nah kak, tadi kan kita udah ngeliat video adik-adik mau ngisi pujian. Nah selanjutnya kita mau lihat adik-adik menghafal ayat hafalan minggu lalu kak. Penasaran nggak kak? Penasaran dong? Adik-adik penasaran? Yuk kita lihat videonya. Halo, nama saya Yofi. Saya dari Pospal. Saya ingin membacakan kisah Bapak Sulimpat ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Saya Febri C dari Pospal. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Nah sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Umar. Nah sebelumnya kita mau nyanyi lagu persiapan firman Tuhan yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yes.
saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan membaca firman Tuhan. Bagi adik-adik kelas kecil dan kelas besar, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 dengan tema taat melakukan tugas masing-masing. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami sampaikan tertanam di dalam hati anak-anak kami Tuhan. Tuhan, adik-adik sekolah minggu saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu ya tentang bagaimana para rasul mengabarkan tentang Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Para rasul melanjutkan pelayanannya untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Adik-adik, para rasul saat itu melakukan pelayanannya dengan penuh cinta kasih, dan pelayanannya itu banyak sekali ya murid-murid yang menjadi percaya, sehingga semakin hari murid-murid Tuhan Yesus semakin banyak. Nah, adik-adik, ya karena semakin hari semakin banyak ya di kota Yerusalem. Nah, pada saat itu ada murid-murid Tuhan Yesus dari bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang Ibrani. Mereka bersungut-sungut. Karena apa, adik-adik? Karena para rasul itu pelayanan terhadap janda-janda, pelayanan meja kepada orang-orang miskin terabaikan, sehingga orang-orang Yahudi bersungut-sungut. Nah, setelah mendengar itu, ke-12 rasul lalu mengumpulkan mereka, karena para rasul tidak ingin pelayanan para rasul itu tidak dijalankan. Nah, akhirnya para rasul menyuruh mereka untuk memilih 7 orang untuk menjadi pelayan, tapi dengan syarat bahwa orang tersebut harus baik, penuh hikmat dan roh. Nah, adik-adik, lalu mereka memilih 7 orang untuk menjadi pelayan, untuk membantu pelayanan para rasul. Nah, adik tahu para rasul pada saat itu tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan dan berdoa. Nah, tetapi pelayanan kepada janda-janda miskin terabaikan. Nah, lalu mereka memilih 7 orang dengan satu syarat bahwa orang tersebut terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Ya, lalu mereka memilih 7 orang, antara lain 1. Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan
Nikolaus, seorang penganut Yahudi dari Antioquia. Adik-adik, setelah 7 orang dipilih itu, lalu mereka dihadapkan kepada para rasul. Nah, lalu para rasul, adik-adik, menumpangkan tangan di atas ke-7 orang itu. Mereka diberkati untuk menjadi pelayan, untuk membantu pelayanan para rasul. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah menjadi pelayan? Ternyata, adik-adik, firman Tuhan semakin tersebar. Murid-murid Tuhan Yesus semakin bertambah luar biasa. Dan apalagi adik-adik, imam-imam juga banyak yang percaya sehingga ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Dan para imam diberkati oleh para rasul untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, ya, dari firman Tuhan kita tahu bahwa para rasul dan ke-7 orang yang ditugaskan untuk menjadi pelayan, dia penuh setia, penuh taat menjalankan tugasnya. Sehingga apa yang para rasul sampaikan, para pelayan lakukan menjadi berkat sesama. Sehingga banyak murid-murid yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah banyak. Nah, itulah adik-adik yang kakak dapat sampaikan. Ya, adik-adik juga dapat melakukan tindakan, perbuatan, ketaatan. Ya, karena adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan suatu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di antaranya adik-adik dapat lakukan rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik harus rajin beribadah setiap minggu. Kalau sekarang harus rajin beribadah melalui ibadah daring sekolah minggu. Lalu adik-adik juga penuh ketaatan dengan berdoa kepada Tuhan. Itu yang dapat adik-adik lakukan. Lalu adik-adik sebagai anak Tuhan yang taat juga harus rajin dan taat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada lagi adik-adik, ya, nggak sampai di situ aja. Kalau adik-adik yang punya keahlian, talenta, ya, bisa adik-adik juga misalnya talenta untuk bernyanyi. Adik-adik rajin bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Lalu adik-adik yang punya talenta atau keahlian bermain musik, bisa adik-adik lakukan. Bisa adik-adik bermain musik untuk memuji nama Tuhan. Nah, lalu adik-adik juga di luar, adik-adik bertemu dengan, bermain dengan teman-teman. Ada teman-teman kita yang terluka, adik-adik bisa membantu, mengobati. Nah, lalu ada teman kita yang sedih, adik-adik bisa menghibur. Nah, lagi adik-adik ketemu orang miskin, adik-adik bisa memberi dengan sukacita. Ada teman kita yang sakit, adik-adik juga bisa lakukan dengan membesuk, menghibur, sehingga teman kita dapat semangat dan bisa sembuh
kembali. Nah, apalagi adik-adik di rumah. Adik-adik bisa lakukan di rumah dengan apa? Membantu orang tua. Hal-hal kecil, mencuci piring, itu adalah hal kecil yang bisa adik lakukan. Nah, itulah adik-adik ya, tindakan-tindakan yang dapat kita perbuat sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kakak sampaikan menjadi pertumbuhan bagi iman adik-adik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengarkan, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu para rasul dan 7 orang yang dipilih untuk menjadi pelayan, itu adalah contoh murid-murid yang taat kepada Tuhan, sehingga apa yang para rasul lakukan, 7 orang yang ditunjuk untuk menjadi pelayan, menjadi berkat bagi sesama. Adik-adik juga dapat melakukan ketaatan. Ada tindakan yang dapat kita lakukan adik-adik dalam kehidupan kita. Di antaranya, adik-adik rajin ke sekolah minggu. Lalu, adik-adik rajin berdoa. Adik-adik juga mau rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, juga adik-adik yang bisa menyanyi. Nah, adik-adik bisa menunjukkan talenta adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang juga bisa melihat teman kita yang sedang sakit, sedang sedih. Nah, adik-adik bisa menolong, bisa menghibur teman adik-adik yang sedang sakit, yang sedang sedih. Adik-adik bisa lakukan itu. Misalnya adik-adik yang melihat temannya yang sakit, adik-adik bisa membesuk, adik-adik bisa menghibur. Ya, itu yang dapat adik-adik lakukan. Dan juga kalau yang di rumah, adik-adik bisa membantu kedua orang tua dengan hal-hal yang kecil. Adik-adik misalnya bangun tidur, adik-adik bisa merapikan tempat tidur, itu hal yang kecil. Adik-adik dapur, habis makan, adik-adik bisa mencuci piring sendiri. Nah, itulah adik-adik yang dapat adik-adik lakukan, tindakan ketaatan atas kasih Tuhan yang kita mau nyatakan, kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kiranya adik-adik semakin hari semakin bertumbuh dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Wah, gimana firman Tuhan ya adik-adik? Keren kan? Keren dong. Nah, sekarang kita mau masuk persembahan. Buat adik-adik yang di rumah bisa titip persembahannya ke mama dan papa, dan nanti mama dan papa akan menyerahkan persembahan adik-adik ke gereja. Untuk lagu persembahannya, kita akan menyanyikan lagu Bila Yang Baik. Kita udah di penghujung ibadah nih, tapi jangan sedih adik-adik karena
mendengarkan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, di mana Tuhan kami telah memberikan persembahan. Mari Tuhan yang berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan dapat memperluas rencana. Tuhan bersyukur juga untuk setiap penyertaan-Mu, di mana kami telah menyelesaikan ibadah ini. Terus Tuhan pimpin setiap kami agar kami menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, dan kami senantiasa melayani-Mu dengan talenta dan bakat yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kami. Tuhan Yesus dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ibadah kita telah selesai. Bertemu lagi sama Kak Liza, Kak Tuta, Kak Enggar, dan Kak Andre. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Halo adik-adik, kakak punya informasi nih untuk kalian. Informasi yang pertama, mengisi pujian anak untuk ibadah daring anak untuk semua kelas. Anak sekolah minggu yang memiliki kerinduan untuk mengisi pujian anak dapat mengirim videonya dengan posisi kamera landscape dan menggunakan tripod agar hasilnya maksimal. Kemudian video tersebut dapat dikirim ke alamat email komisianakklasdigunung@gmail.com atau dikirim ke kakak sekolah minggu penanggung jawab per pos atau per kelasnya. Maka video yang sudah terkirim akan kami tampilkan di ibadah daring selanjutnya. Kemudian informasi kedua, terdapat ayat hafalan untuk anak kelas besar dan pra remaja yang terambil dari
Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Anak sekolah minggu yang sudah hafal dengan hafalan tersebut dapat mengirim videonya ke alamat email komisianakpalsigunung@gmail.com atau dikirim ke nomor WhatsApp di 088884084448. Maka video yang sudah terkirim akan kami tampilkan di ibadah daring selanjutnya. Kemudian ada informasi ketiga, yaitu soal kuis Alkitab untuk kelas kecil. Soalnya yang pertama, berapakah jumlah orang yang dipilih untuk menjadi pelayan meja? Kakak ulang, berapakah jumlah orang yang dipilih untuk menjadi pelayan meja? Yang kedua, apa syarat untuk dipilihnya menjadi pelayan meja? Yang kedua, apa syarat untuk dipilihnya menjadi pelayan meja? Adik-adik dapat mengirim jawaban kuis tersebut dengan format nama, spasi pos sekolah minggu, spasi jawaban. Kemudian kirimkan jawaban adik-adik beserta foto adik-adik ke nomor WhatsApp 088884084448. Maka foto adik-adik akan kami tampilkan di ibadah daring selanjutnya. Halo adik-adik, kakak punya aktivitas loh. Aktivitas yang pertama yaitu untuk adik-adik kelas balita, yaitu membantu 7 orang murid untuk bertemu dengan orang miskin yang ingin dilayaninya. Yuk kita coba cari sama-sama aktivitasnya. Nih, nah, sampai deh. Nah, ini dia jalurnya. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mencari jalur untuk bertemu dengan orang miskin yang ingin dilayani oleh 7 murid. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas kecil, besar, dan remaja, kakak punya aktivitas yaitu mencari kata-kata yang hilang dari bacaan Alkitab hari ini. Contohnya, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang. Nah, jawabannya ini kalau adik-adik lihat di Alkitab adalah Yahudi. Adik-adik bisa cari jawabannya di kotak ini, Yahudi gitu. Nah, itu dia aktivitas untuk minggu ini. Adik-adik bisa print out aktivitas untuk minggu ini, nanti linknya akan di-share oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik kelas kecil, besar, dan remaja untuk taat saat teduh dan berbagi dengan mengirimkan tabel monitoring saat teduhnya melalui video. Dan untuk adik-adik kelas balita dapat mengirimkan fotonya ketika taat dalam mengikuti ibadah daring anak atau taat melakukan saat teduh bersama papa mamanya. Itu dia aktivitas minggu ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.